Gua rasa lo pasti pernah kepikiran buat berhenti kerja kantoran selagi badan lo masih seger dan tenaga lo masih banyak buat jalan-jalan kemanapun lo mau. Masalahnya, kebanyakan orang cuma berani mimpi tanpa tahu gimana caranya bikin uang itu beneran kerja buat mereka secara otomatis setiap bulan tanpa henti. Kalau lo mau tahu rahasia pensiun muda yang beneran realistis pakai instrumen saham, mending lo dengerin obrolan gua sampai habis, karena ini bakal ngerubah cara pandang lo soal aset. Jangan lupa buat like dulu video ini, biar algoritma bantuin lo kaya. Terus tinggalin komen kalau ada yang mau lo tanya. Dan pastinya subscribe buat edukasi finansial yang tajam. Gue sering banget dengar teman-teman seumuran kita ngeluh soal capeknya kerja dari pagi sampai malam tapi tabungan rasanya cuma numpang lewat doang buat bayar cicilan atau gaya hidup. Padahal, kunci utama kalau lo mau bebas finansial itu bukan cuma soal seberapa gede gaji yang lo dapat setiap bulan dari bos lo sekarang. Kunci yang sebenarnya ada di seberapa banyak aset produktif yang bisa lo kumpulin konsisten, biar nantinya aset itu bisa ngasih cash flow rutin buat biayain hidup lo sehari-hari tanpa lo kerja. Strategi pensiun muda lewat instrumen saham itu sebenarnya simpel banget kalau lo paham konsep dasarnya, tapi emang butuh disiplin yang luar biasa tinggi buat ngejalaninnya bertahun-tahun. Lo nggak bisa cuma ngandelin keberuntungan atau spekulasi asal-asalan, karena yang kita kejar di sini adalah stabilitas jangka panjang yang beneran kokoh buat masa depan lo nanti. Fokus utama kita adalah ngebangun portofolio yang isinya perusahaan-perusahaan sehat yang rajin bagi-bagi keuntungan, atau yang biasa kita sebut sebagai dividen kepada para pemegang sahamnya secara teratur tiap tahun. Bayangin aja, kalau lo punya saham di perusahaan yang produknya lo pakai setiap hari, mulai dari sabun mandi sampai makanan yang lo konsumsi bareng keluarga lo di rumah. Perusahaan-perusahaan kayak gitu biasanya punya model bisnis yang udah teruji tahan banting sama berbagai macam krisis ekonomi yang mungkin bakal terjadi di masa depan nanti. Kalau lo punya porsi kepemilikan di sana, otomatis lo bakal dapat jatah keuntungan perusahaan itu tanpa lo harus pusing mikirin operasional kantor atau urusan manajemen yang ribet banget setiap hari. Banyak orang yang terjebak pengen cepet kaya dari saham dengan cara trading harian yang sebenarnya malah bikin stres, dan seringnya berujung rugi kalau nggak punya skill mumpuni. Gua lebih saranin lo buat fokus ke strategi investasi jangka panjang yang lebih tenang dan terukur hasilnya buat kebutuhan pensiun lo nanti pas sudah tua. Lo harus mulai milih saham-saham blue chip yang punya rekam jejak bagus dalam hal pertumbuhan laba dan konsistensi mereka dalam membagikan dividen buat semua investor yang percaya sama mereka. Langkah pertama yang harus lo lakuin adalah nentuin berapa target pengeluaran bulanan lo nanti pas lo mutusin buat berhenti kerja secara total dari dunia profesional yang sekarang. Misalkan lo butuh 10 juta sebulan buat hidup nyaman. Berarti dalam setahun lo butuh uang sekitar 120 juta yang harus dihasilkan murni dari portofolio saham yang lo miliki. Dari angka itu, lo bisa hitung berapa total modal yang harus lo kumpulin dengan asumsi imbal hasil dividen atau dividen yield tahunan yang masuk akal di pasar modal kita. Kalau rata-rata perusahaan bagus ngasih dividen sekitar 4-5% setahun, berarti lo butuh modal yang lumayan gede buat bisa dapatin cash flow yang lo incer tadi itu. Jangan langsung ciut dengar angka modalnya, karena kuncinya ada di kekuatan bunga berbunga atau compound interest yang bakal bantuin lo kalau lo mulai investasinya sedini mungkin sekarang juga. Setiap dividen yang lo dapat, jangan langsung lo pakai buat jajan kopi mahal atau beli barang branded yang sebenarnya nggak lo butuhin banget buat status sosial lo di depan teman. Lo harus investasikan balik semua dividen itu buat beli saham lagi supaya jumlah lembar saham yang lo punya makin banyak dan dividen tahun depan bakal makin gede lagi. Proses ini memang kelihatan lambat di awal, tapi percayalah kalau lo udah ngelewatin titik kritisnya, lo bakal lihat pertumbuhan aset lo bakal melesat kayak mula salji yang makin gede. Konsistensi dalam menyisihkan sebagian penghasilan lo setiap bulan buat belanja saham itu jauh lebih penting daripada lo nunggu punya uang gede baru mulai gerak buat investasi di pasar modal. Gua selalu bilang ke orang-orang terdekat gua kalau pasar saham itu bukan tempat buat judi, tapi tempat buat kita numpang tumbuh bareng perusahaan-perusahaan terbaik di negeri ini. Lo harus pintar milih sektor yang gak bakal mati kemakan zaman, kayak sektor konsumsi, perbankan, atau infrastruktur telekomunikasi yang emang dibutuhin semua orang dalam kondisi apapun juga. Hindari saham-saham gorengan yang harganya naik turun gak jelas cuma karena omongan influencer atau rumor di grup chat yang gak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara analisis fundamental yang beneran dalam. Analisis fundamental itu penting banget supaya lo tahu luar dalam soal perusahaan yang mau lo beli sebagian kepemilikannya pakai uang hasil kerja keras lo sendiri setiap harinya. Lo harus lihat laporan keuangannya, cek seberapa gede utangnya, dan pastikan mereka punya arus kas operasional yang positif supaya mereka sanggup bayar dividen ke lo secara rutin. Jangan pernah beli kucing dalam karung cuma karena lo dengar kabar burung kalau saham itu mau terbang tinggi dalam waktu singkat, karena itu cara paling cepat buat bikin modal lo habis. Selain dividen, lo juga bakal dapat keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain kalau perusahaan yang lo pilih beneran tumbuh secara bisnis dari tahun ke tahun. Kombinasi antara dividen yang rutin masuk sama kenaikan nilai aset inilah yang bakal bikin kekayaan lo berlipat ganda jauh lebih cepat daripada cuma ditaruh di tabungan biasa atau deposito. Tapi ingat ya, lo harus punya mental yang kuat pas lihat harga saham lagi turun, karena fluktuasi pasar itu hal yang sangat wajar terjadi di dunia investasi saham manapun.
Pas harga lagi turun, justru itu kesempatan emas buat lo belanja lebih banyak lembar saham di harga diskon, asalkan fundamental perusahaannya masih tetap bagus dan nggak berubah. Jangan panik terus malah jualan pas rugi karena lo takut harganya bakal turun terus sampai nol, padahal lo pegang saham perusahaan yang beneran punya bisnis nyata. Investor yang sukses itu biasanya yang paling sabar nunggu dan gak gampang kegiring arus emosi massa, yang seringnya malah salah arah pas lagi ada sentimen negatif di pasar global. Lo juga harus diversifikasi portofolio lo, tapi jangan terlalu banyak juga supaya lo tetap bisa memantau perkembangan tiap perusahaan dengan maksimal dan fokus pada kualitas aset lo. Pilih sekitar 5-10 saham dari sektor yang berbeda buat minimalisir resiko kalau salah satu sektor lagi loyo, tapi sektor lainnya masih bisa nopang performa portofolio lo secara keseluruhan. Selalu update perkembangan bisnis mereka dengan baca laporan tahunan atau ikut public expose yang diadain sama perusahaan, biar lo tetap yakin sama keputusan investasi yang udah lo ambil sebelumnya. Pensiun muda itu bukan berarti lo males-malesan nggak ngapa-ngapain sepanjang hari, tapi lebih ke kebebasan buat milih apa yang mau lo lakuin tanpa beban finansial lagi. Dengan cash flow rutin dari saham, lo punya jaring pengaman yang kuat buat ngejar passion lo yang mungkin selama ini ketunda karena lo harus kerja demi bayar tagihan bulanan. Strategi ini emang butuh waktu tahunan atau bahkan belasan tahun, tergantung seberapa agresif lo bisa nabung saham. Tapi hasilnya pasti sebanding banget sama pengorbanan yang lo lakuin sekarang ini. Gua percaya, siapapun bisa nyampe ke titik bebas finansial, asal mereka mau belajar dan tahan banting sama godaan gaya hidup yang makin hari makin mahal aja. Jangan dengerin kata orang yang bilang main saham itu bahaya, karena yang bahaya itu sebenarnya adalah ketidaktahuan kita pas naruh uang di tempat yang kita nggak paham sistemnya. Mulai aja dulu dari nominal kecil yang lo sanggup, asalkan rutin tiap bulan, daripada lo nyunggu sempurna, tapi nggak pernah mulai jalan sama sekali, sampai usia lo makin tua nanti. Ingat ya, waktu adalah aset paling berharga dalam investasi saham, karena makin lama lo stay di pasar, makin gede peluang lo buat dapet return yang maksimal banget. Jadi jangan tunda lagi buat buka rekening sekuritas dan mulai pilih saham satu-satu yang menurut lo punya prospek cerah buat masa depan lo dan keluarga. Tetap rendah hati kalau lagi untung gede, dan tetap tenang kalau lagi floating loss. Karena perjalanan menuju pensiun muda itu adalah lari maraton, bukan lari sprint yang cepat selesai begitu saja. Strategi ngebangun portofolio yang sehat itu ibarat lo lagi nanam pohon, yang buahnya baru bisa lo petik setelah pohon itu gede dan kuat akarnya di tanah. Lo harus siramin tiap hari dengan cara nambah muatan saham lo, dan jagain dari hama berupa berita-berita hoax yang bisa ngerusak rencana jangka panjang yang udah lo susun rapi. Nanti pas waktunya tiba lo bakal ngerasa bersyukur banget, karena udah mulai lebih awal dibandingin orang lain yang masih sibuk cari alasan buat nggak mulai investasi sekarang juga. Banyak banget pilihan aplikasi sekuritas sekarang yang memudahkan lo buat transaksi saham cuma lewat handphone sambil rebahan, atau pas lagi istirahat makan siang di kantor lo sekarang. Manfaatin teknologi ini buat mantau aset lo, tapi jangan jadi budak layar yang liatin pergerakan harga tiap menit, karena itu cuma bakal bikin lo stres sendiri nantinya. Percayain aja sama manajemen perusahaan yang udah lo pilih buat kerja keras buat lo, sementara lo fokus ningkatin penghasilan aktif lo biar bisa invest lebih banyak lagi. Jangan lupa buat terus upgrade ilmu lo soal keuangan, karena dunia pasar modal itu dinamis banget, dan lo harus terus adaptasi sama perubahan yang ada di depan mata. Baca buku, dengerin podcast, atau diskusi sama temen yang punya visi yang sama soal kebebasan finansial, supaya semangat lo tetap terjaga dan gak gampang goyah di tengah jalan. Pensiun muda itu hak semua orang yang mau berusaha keras dan cerdas dalam mengelola setiap rupiah yang masuk ke kantong mereka tanpa terkecuali, termasuk lo yang dengerin ini. Terakhir, gue mau pesen jangan pernah pakai uang panas atau uang buat kebutuhan pokok buat investasi saham, karena lo butuh ketenangan pikiran pas ngejalanin strategi jangka panjang ini. Pakai uang dingin yang emang udah lo alokasikan khusus buat masa depan, supaya lo nggak panik kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak yang harus lo penuhi dalam waktu dekat. Kalau lo disiplin dan konsisten, gue yakin banget portofolio penghasil cash flow rutin yang lo impikan itu bakal beneran jadi kenyataan, dan lo bisa pensiun dengan tenang dan bahagia. Kunci dari semua ini adalah mindset lo sendiri, yang harus percaya kalau lo layak buat sukses secara finansial lewat jalur yang benar dan legal di pasar modal. Fokus pada prosesnya, nikmatin setiap perjalanannya, dan jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu itulah yang bakal jagain aset lo biar terus berkembang biak dengan sehat. Semoga strategi yang gue bagiin ini bisa jadi pembuka jalan buat lo buat segera mulai langkah pertama lo menuju pensiun muda yang penuh kebebasan dan tanpa tekanan finansial. Membangun portofolio saham buat pensiun itu emang butuh ketelitian dalam memilih aset yang benar-benar punya integritas tinggi di mata publik dan para pemegang sahamnya selama ini. Lo nggak bisa sembarangan naruh uang di perusahaan yang manajemennya sering bermasalah atau punya tata kelola perusahaan yang buruk, karena itu beresiko banget buat keamanan modal lo ke depannya. Cari perusahaan yang transparan soal kinerjanya dan punya visi yang jelas mau dibawa kemana bisnisnya dalam 10 atau 20 tahun mendatang pas lo udah mulai pensiun nanti. Seringkali godaan buat ambil profit cepet itu muncul pas lo lihat harga saham lo tiba-tiba naik tinggi dalam waktu singkat, gara-gara ada berita bagus yang mendadak keluar. Di sini, integritas strategi lo diuji. Apakah lo mau tetap setia sama rencana pensiun lo? Atau malah tergoda buat jualan dan kehilangan potensi dividen jangka panjang yang jauh lebih besar?
Ingat lagi tujuan awal lo masuk ke pasar saham, itu buat ngebangun mesin uang yang bisa ngasilin cash flow rutin, bukan cuma buat cari recehan dari selisih harga beli dan harga jual sesaat. Dividen yang lo terima, itu adalah bukti nyata kalau lo adalah pemilik bisnis yang sebenarnya, bukan cuma sekadar angka-angka digital yang naik turun di layar handphone lo tiap hari. Perasaan dapat transferan dividen masuk ke rekening itu rasanya beda banget sama dapat gaji bulanan, karena itu artinya uang lo benar-benar lagi kerja keras buat lo tanpa lo ngapa-ngapain. Jadikan momen dapat dividen itu sebagai motivasi tambahan buat lo makin rajin nabung saham dan memperbesar porsi kepemilikan lo di perusahaan-perusahaan hebat yang udah lo pilih dengan sangat teliti dari awal perjalanan ini. Lo juga perlu perhatiin kondisi ekonomi makro secara garis besar, tapi jangan sampai itu bikin lo takut berlebihan buat tetap investasi pas kondisi lagi kurang mendukung di pasar. Sejarah udah ngebuktiin kalau pasar saham selalu berhasil bangkit lagi setelah ngalamin penurunan yang dalam, bahkan setelah krisis global yang paling parah sekalipun yang pernah terjadi sebelumnya. Selama lo pegang saham perusahaan yang fundamentalnya kuat dan punya keunggulan kompetitif, lo nggak perlu khawatir berlebihan soal fluktuasi jangka pendek yang emang sering banget terjadi karena faktor psikologis pasar yang nggak menentu arahnya. Salah satu kesalahan fatal investor pemula adalah mereka sering banget gonta-ganti saham cuma karena bosen atau pengen nyoba peruntungan di saham lain yang lagi viral di media sosial. Strategi pensiun muda itu butuh kesetiaan pada aset yang udah lo analisis dengan matang, bukan sekadar pindah-pindah tempat tiap kali ada angin baru yang bertiup kencang di pasar saham. Fokuslah pada akumulasi lembar saham sebanyak-banyaknya di beberapa perusahaan terpilih, daripada punya banyak saham tapi jumlah lembarnya dikit-dikit, karena itu nggak bakal ngaruh banyak ke total dividen yang bakal lo dapat nanti. Lo juga harus ngerti soal siklus bisnis tiap sektor, supaya lo nggak panik pas salah satu sektor lagi masuk fase melambat dan harga sahamnya cenderung jalan di tempat atau turun. Sektor perbankan biasanya lebih stabil, sementara sektor komoditas kayak batu bara atau kelapa sawit itu sangat dipengaruhi sama harga komoditas dunia yang naik turunnya bisa sangat liar sekali. Dengan paham karakteristik tiap sektor, lo bisa atur strategi kapan harus nambah muatan lebih banyak dan kapan harus tetap hold posisi lo sambil nunggu siklusnya balik menguat lagi ke depannya nanti. Investasi saham buat masa pensiun itu sebenarnya adalah perjalanan spiritual buat ngelatih kesabaran dan pengendalian iri lo dari sifat serakah dan ketakutan yang sering ngerusak rencana finansial orang. Kalau lo bisa nguasain diri lo sendiri, maka setengah kemenangan udah ada di tangan lo, dan sisanya tinggal masalah waktu sampai portofolio lo beneran mateng dan siap dipanen hasilnya. Jangan pernah bandingin progres investasi lo sama orang lain, karena tiap orang punya garis start dan kemampuan finansial yang beda-beda, jadi fokus aja sama target lo sendiri yang realistis. Selalu sisihkan dana darurat di luar portofolio saham lo, supaya kalau ada apa-apa, lo nggak perlu jual saham lo di harga yang mungkin lagi rendah-rendahnya, cuma buat kebutuhan mendesak. Dana darurat ini fungsinya kayak bemper mobil, yang bakal ngelindungin lo dari benturan keras kalau tiba-tiba ekonomi pribadi lo lagi keguncang karena satu dan lain hal yang nggak lo duga sebelumnya. Dengan punya dana darurat yang cukup, lo bakal lebih tenang dalam berinvestasi, dan nggak bakal keganggu emosinya pas ngeliat portofolio saham lo lagi merah membara karena sentimen pasar global. Edukasi diri lo soal cara baca laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas perusahaan, supaya lo beneran paham dari mana perusahaan dapat duit dan gimana mereka kelola asetnya. Nggak perlu jadi ahli akuntansi yang jago banget, tapi cukup paham poin-poin penting yang nunjukin kalau perusahaan itu sehat secara finansial dan nggak punya potensi bangkrut dalam waktu dekat. Kemampuan baca data ini bakal jadi senjata paling ampuh lo buat bedain mana emas asli dan mana yang cuma sekadar sepuhan yang bakal luntur pas kena air hujan sedikit aja. Mulai sekarang coba deh lo kurangin pengeluaran yang nggak penting dan alihin dananya buat beli saham 1 lot atau 2 lot tiap minggu atau tiap bulan secara konsisten. Lo bakal kaget lihat gimana perubahan kecil dalam kebiasaan belanja lo bisa berdampak sangat besar buat pertumbuhan kekayaan lo dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Jangan pernah ngeremehin kekuatan uang kecil yang dikumpulin terus-menerus, karena dari sanalah kerajaan finansial yang besar biasanya dibangun oleh para investor sukses yang sekarang udah hidup dari dividen saja. Pensiun muda dengan saham itu bukan cuma soal angka di saldo rekening lo, tapi soal ketenangan pikiran, karena lo tahu hari tua lo udah terjamin dengan aset yang produktif. Lo nggak perlu takut lagi sama inflasi yang tiap tahun bikin harga barang naik, karena nilai saham dan dividen biasanya juga bakal ikut naik, ngikutin laju inflasi yang ada. Ini adalah cara paling cerdas buat ngelindungin daya beli uang lo di masa depan, biar lo tetap bisa hidup layak dan nyaman kayak sekarang, atau bahkan lebih baik lagi. Gua pengen lo beneran ambil tindakan setelah dengerin obrolan kita hari ini. Jangan cuma disimpan di kepala doang tanpa ada aksi nyata yang lo lakuin buat masa depan. Dunia pasar modal itu terbuka buat siapa aja, tanpa pandang bulu, asal lo mau belajar dan punya kemauan keras buat ngerubah nasib lo lewat jalur investasi yang benar. Jadikan setiap rupiah yang lo investasikan sebagai prajurit-prajurit kecil yang bakal perang buat dapetin kebebasan waktu lo di masa yang akan datang nanti, pas lo udah nggak mau kerja lagi.
Keberhasilan investasi itu ditentukan oleh seberapa lama lo bisa bertahan di pasar, bukan seberapa pintar lo nebak kapan harga bakal naik atau turun di hari esok yang misterius. Fokus pada kualitas perusahaan yang lo miliki, dan biarkan kekuatan manajemen mereka yang bekerja keras buat ningkatin nilai investasi lo dari waktu ke waktu tanpa henti sepanjang tahun. Tetap jaga pola hidup hemat dan sederhana pas aset lo mulai tumbuh gede, supaya lo bisa mencapai target pensiun muda lo jauh lebih cepat dari rencana awal yang udah lo buat sebelumnya. Jangan lupa buat selalu bersyukur atas setiap progres kecil yang lo dapat dalam perjalanan investasi lo, karena rasa syukur bakal bikin lo tetap positif dan optimis ngejalanin hidup. Investasi itu harusnya bikin hidup lo lebih baik, bukan malah bikin lo jadi orang yang kikir atau terlalu ambisius sampai ngelupain kebahagiaan lo di masa sekarang yang juga penting banget. Cari keseimbangan antara nabung buat masa depan dan menikmati hasil kerja keras lo sekarang, supaya lo nggak ngerasa terbebani selama proses ngebangun portofolio saham penghasil cash flow rutin lo itu nanti. Kadang ada masa-masa di mana pasar saham benar-benar sepi dan nggak ada pergerakan yang berarti atau malah cenderung turun terus dalam waktu yang lumayan lama, bikin lo pengen nyerah. Disinilah mentalitas seorang calon pensiun muda diuji, buat tetap teguh pada keyakinan awalnya kalau pasar saham adalah tempat terbaik buat numbuhin kekayaan dalam jangka panjang yang sangat stabil hasilnya. Ingat lagi alasan kenapa lo mulai investasi ini, dan bayangin betapa enaknya hidup lo nanti pas cash flow rutin dari dividen udah cukup buat bayar semua kebutuhan hidup tanpa harus kerja lagi. Strategi ini emang nggak bikin lo kaya mendadak dalam semalam, tapi strategi ini yang paling punya peluang keberhasilan paling tinggi kalau dijalankan dengan penuh kesabaran dan pengetahuan yang cukup mendalam. Jangan tergiur sama tawaran investasi bodong yang janjiin profit gede dalam waktu singkat tanpa risiko, karena hal kayak gitu itu sebenarnya nggak pernah ada di dunia nyata manapun. Percaya sama proses dan teruslah konsisten, karena nggak ada hasil yang mengkhianati usaha yang udah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan doa yang tulus buat masa depan yang lebih cerah lagi. Dunia investasi saham itu kayak petualangan yang seru kalau lo tahu cara mainnya dan punya peta yang jelas buat menuju ke tempat tujuan yang lo pengenin dari awal berangkat tadi. Peta lo adalah rencana keuangan lo, dan kompas lo adalah analisis fundamental perusahaan yang lo pegang erat-erat biar nggak nyasar pas lagi ada badai sentimen negatif yang kencang banget di pasar. Dengan persiapan yang matang, lo bakal bisa nikmatin setiap ombak yang datang dan tetap tenang sampai akhirnya lo nyampe di pulau impian lo, yaitu pensiun muda yang penuh kebahagiaan. Gua lihat banyak orang sukses yang pensiun di usia 30-an atau 40-an awal, murni dari hasil investasi saham mereka yang dikumpulin sejak mereka mulai kerja pertama kali dulu. Mereka bukan orang sakti, tapi mereka cuma orang yang paham konsep delay gratification atau menunda kesenangan sesaat demi kebahagiaan yang jauh lebih besar dan permanen di masa depan nanti buat mereka sendiri. Lo juga bisa kayak mereka kalau lo mulai ngerubah gaya hidup lo sekarang dan mulai fokus ngebangun aset produktif yang bakal jagain lo sampai tua nanti tanpa perlu bantuan orang lain lagi. Pasar modal Indonesia punya banyak banget perusahaan berkualitas yang punya potensi pertumbuhan luar biasa. Dan lo harus bangga bisa jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negara kita tercinta ini lewat investasi saham. Dengan beli saham perusahaan lokal, lo juga secara nggak langsung ikut ngebantu pembangunan dan penciptaan lapangan kerja buat orang banyak yang butuh pekerjaan buat hidup mereka sehari-hari di negeri ini. Jadi, investasi saham itu punya dampak sosial yang positif juga, selain cuma buat keuntungan pribadi lo sendiri, sebagai seorang investor yang cerdas dan punya empati tinggi. Selalu perbarui daftar saham incaran lo atau watchlist lo, supaya lo siap sedia pas ada peluang bagus pas harga saham incaran lo lagi terkoreksi secara teknikal, padahal fundamentalnya masih oke punya. Kecepatan dalam mengambil keputusan pas momen yang tepat itu bisa nambahin alfa atau kelebihan imbal hasil buat portofolio lo secara keseluruhan kalau lo udah punya persiapan yang sangat matang sebelumnya. Tapi tetap ingat buat nggak serakah dan tetap rasional dalam setiap tindakan beli atau jual yang lo lakuin, biar portofolio lo tetap sehat dan terjaga risikonya dengan sangat baik setiap saat. Ngejalanin strategi dividen investing ini butuh ketelatenan. Kayak lo lagi ngerawat taman bunga yang indah di halaman rumah lo yang luas dan asri setiap pagi dan sore hari. Lo harus cabutin rumput liar berupa emosi negatif dan berita sampah yang bisa ngerusak keindahan taman investasi lo yang udah lo bangun dengan penuh perjuangan dan tetesan keringat selama ini. Nanti pas bunga-bunganya udah mekar alias dividennya udah cair, lo bakal ngerasa kepuasan yang luar biasa yang nggak bisa dibeli pakai apapun juga di dunia ini. Karena itu hasil kerja keras lo sendiri. Gua pengen lo beneran melek finansial, dan gak cuma jadi penonton pas orang lain pada sukses dapat keuntungan dari pasar saham yang makin hari makin berkembang pesat dan maju ini. Jadilah pemain yang aktif dan cerdas, dengan terus asah kemampuan analisis lo, dan tetap update sama berita ekonomi terbaru yang relevan sama portofolio saham yang lo punya sekarang. Dengan pengetahuan yang luas, lo bakal punya rasa percaya diri yang tinggi buat ngambil keputusan investasi yang besar sekalipun, tanpa ada rasa ragu sedikit pun yang menghantui pikiran lo pas lagi transaksi. Jangan pernah ngerasa telat buat mulai investasi, karena waktu terbaik buat mulai itu adalah 10 tahun yang lalu. Tapi waktu terbaik kedua adalah hari ini juga, saat ini juga, pas lo lagi dengerin gua.
Setiap hari lo nunda buat mulai investasi, berarti lo lagi kehilangan potensi bunga berbunga yang harusnya udah bisa lo dapat kalau lo gerak lebih cepat dari sekarang juga tanpa nanti. Buang jauh-jauh rasa takut gagal, karena kegagalan terbesar sebenarnya adalah saat lo nggak pernah nyoba sama sekali buat ngerubah hidup lo jadi lebih baik lewat jalur investasi saham yang benar. Pensiun muda itu bukan mimpi yang mustahil kalau lo punya strategi yang jelas dan disiplin yang kuat buat eksekusi semua rencana yang udah lo buat, bareng-bareng sama pasangan atau diri lo sendiri. Bayangin lo bisa bangun siang tanpa perlu dengar alarm bunyi, karena harus ngejar kereta atau kejebak macet, cuma buat nyampe kantor tepat waktu demi absen pagi yang bikin stres. Kebebasan itu harganya mahal, tapi bisa lo cicil dari sekarang lewat setiap lembar saham yang lo beli dengan penuh keyakinan buat masa depan yang jauh lebih merdeka dan tenang. Gua yakin lo punya potensi buat jadi investor hebat, asal lo mau terus rendah hati buat belajar dan gak ngerasa paling pinter sendiri pas lagi dapat keuntungan gede dari pasar saham. Tetap dengerin masukan dari orang yang lebih berpengalaman, tapi tetap saring semuanya pakai logika dan analisis lo sendiri sebelum lo mutusin buat naruh uang lo di suatu aset investasi tertentu. Kemandirian dalam berpikir inilah yang bakal bikin lo jadi investor yang tangguh dan gak gampang goyah sama opini orang lain yang mungkin punya kepentingan berbeda sama tujuan finansial lo nanti. Teruslah konsisten nabung saham tiap bulan, kayak lo bayar tagihan wajib yang gak bisa ditawar-tawar lagi, karena ini adalah tagihan buat masa depan lo sendiri yang harus lo lunasin dari sekarang. Anggap aja, lo lagi bayar harga buat kebebasan lo di masa depan, supaya lo bisa pensiun muda dengan gaya yang keren dan hidup penuh kecukupan, tanpa perlu pusing mikirin duit lagi. Strategi ngebangun portofolio cash flow rutin ini adalah jalan ninja buat lo yang pengen keluar dari perlombaan tikus, atau rat race yang melelahkan dan penuh tekanan kompetisi yang gak pernah ada habisnya. Mungkin di awal perjalanan lo bakal ngerasa hasilnya kecil banget, dan dividen yang lo dapet cuma cukup buat beli gorengan atau bayar parkir doang di mall deket rumah lo sekarang ini. Tapi jangan sepelein angka kecil itu, karena itu adalah bibit yang bakal tumbuh jadi pohon raksasa kalau lo terus kasih nutrisi berupa tambahan modal secara rutin tiap bulannya tanpa pernah putus. Percayalah, kalau dalam beberapa tahun ke depan, jumlah dividen itu bakal bisa bayar listrik, bayar air, sampai akhirnya bisa bayar semua cicilan dan gaya hidup lo secara utuh dan total tanpa kurang sedikit pun. Gua sering lihat orang yang tadinya skeptis sama saham, akhirnya malah jadi pendukung paling keras pas mereka udah ngerasain sendiri manfaat dari dividen rutin yang masuk ke rekening mereka tiap tahun. Pengalaman langsung itu emang guru terbaik yang bakal ngebuktiin kalau strategi pensiun muda lewat saham itu beneran bisa jalan, asal lo punya napas yang panjang buat bertahan di pasar modal. Jadi jangan cuma dengerin omongan gua doang, tapi buktiin sendiri dengan mulai beli saham pertama lo minggu ini juga, dan rasain sensasi jadi pemilik perusahaan besar di negeri ini. Jangan lupa buat tetap jaga kesehatan fisik lo selama proses ngebangun kekayaan ini. Karena apa gunanya punya uang banyak kalau badan lo nggak sehat buat nikmatin hasil investasi lo nanti. Olahraga rutin, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup biar lo tetap bugar pas waktu pensiun itu tiba, dan lo bisa jalan-jalan keliling dunia bareng orang-orang tersayang dengan penuh energi. Kekayaan yang sejati itu adalah kombinasi antara dompet yang tebal, pikiran yang tenang, dan badan yang sehat walafiat buat ngerasain indahnya dunia yang udah Tuhan ciptain buat kita semua ini. Edukasi finansial itu adalah investasi leher ke atas yang paling penting sebelum lo mulai investasi leher ke bawah, alias naruh uang di aset tertentu yang ada di pasar modal manapun. Makin banyak lo tahu, makin kecil resiko yang lo hadapi. Karena resiko itu datang dari ketidaktahuan kita soal apa yang lagi kita lakuin dengan uang kita sendiri yang kita cari susah payah. Jadi jangan pelit buat beli buku, ikut seminar, atau bayar kursus yang beneran berkualitas buat ningkatin skill investasi lo biar makin jago dan makin tajam dalam milih saham-saham juara ke depannya nanti. Ingat ya, kalau pasar saham itu adalah cerminan dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi kalau lo percaya negara kita bakat makin maju, berarti lo harus percaya saham-sahamnya juga bakal makin naik. Ini adalah bentuk rasa optimisme kita sebagai warga negara yang mau ikut ambil bagian dalam kesuksesan pembangunan ekonomi nasional lewat kepemilikan saham di berbagai sektor industri yang ada sekarang ini. Dengan jadi investor saham, lo juga ikut berkontribusi buat bikin pasar modal kita makin liquid dan menarik di mata investor asing yang mau nanam modal di sini juga buat masa depan. Nanti pas lo udah nyampe di titik bebas finansial, jangan lupa buat bagi-bagi ilmu lo ke orang lain, biar makin banyak orang yang bisa ngerasain manfaat dari investasi saham yang benar dan aman. Tularkan virus positif ini ke teman, keluarga, atau saudara lo, supaya mereka juga bisa mulai nyusun rencana pensiun mereka sendiri-sendiri, demi masa depan keluarga yang lebih sejahtera dan bebas dari masalah keuangan. Kebahagiaan itu bakal berlipat ganda kalau kita bisa lihat orang-orang di sekitar kita juga sukses dan hidup tenang tanpa beban finansial yang menghimpit hidup mereka setiap harinya nanti.
Selalu ingat kalau perjalanan menuju pensiun muda itu bukan cuma soal hasil akhirnya, tapi soal proses perubahan karakter lo jadi orang yang lebih disiplin, sabar, dan punya visi jangka panjang yang sangat kuat. Perubahan karakter inilah yang sebenarnya adalah aset paling berharga yang bakal lo bawa seumur hidup lo, bahkan kalau lo udah nggak punya saham sekalipun di kemudian hari nanti pas udah pensiun. Jadi nikmatin setiap suka duka lo di pasar saham, karena semua itu adalah bagian dari proses pendewasaan diri lo sebagai seorang investor sejati yang tangguh dan punya integritas tinggi. Gua bangga banget sama lo yang udah mau dengerin narasi panjang ini sampai habis, karena itu tandanya lo emang beneran serius mau ngerubah hidup lo jadi lebih baik lewat investasi saham. Mulailah dengan langkah kecil hari ini, dan jangan pernah lihat ke belakang lagi, karena masa depan yang cerah udah nunggu lo di depan sana, dengan segala peluang dan kemudahan yang lo impikan. Tetap semangat, tetap konsisten, dan sampai ketemu di garis finish kesuksesan finansial lo sebagai pensiunan muda yang bahagia dan bisa hidup bebas sesuai dengan keinginan lo sendiri setiap harinya. Kebebasan finansial lewat saham itu nyata adanya, dan bukan cuma sekedar dongeng sebelum tidur buat orang-orang yang pengen cepet kaya tanpa kerja keras yang beneran nyata hasilnya. Lo udah punya semua alat yang lo butuhin buat sukses sekarang. Tinggal gimana lo gunain alat-alat itu dengan bijak dan penuh tanggung jawab buat ngebangun masa depan lo yang lebih cerah lagi. Fokus pada strategi cash flow rutin dan biarkan waktu yang ngerjain sisanya buat lo, sampai akhirnya impian lo buat pensiun muda beneran terwujud dan bisa lo rasain manfaatnya secara langsung setiap hari tanpa henti. Mulai sekarang, buang semua keraguan lo dan jadilah nahkoda buat kapal finansial lo sendiri. Biar lo bisa arahin kemana lo mau pergi tanpa harus ikut-ikutan arus orang lain yang gak jelas tujuannya. Strategi portofolio penghasil cash flow ini bakal jadi jangkar yang kuat buat kapal lo, biar tetap stabil meskipun ombak ekonomi lagi kencang-kencangnya, ngehantam dari segala arah yang gak terduga sebelumnya di tengah laut. Percayalah pada diri lo sendiri dan pada kekuatan investasi saham yang udah terbukti ribuan kali bisa ngerubah nasib orang jadi jauh lebih baik dan lebih merdeka secara finansial seumur hidup mereka. Gua tunggu cerita sukses lo di masa depan pas lo udah bisa kirim foto lo lagi santai di pantai sambil dapat notifikasi dividen masuk ke rekening lo yang jumlahnya udah lebih dari cukup. Itu adalah momen yang paling memuaskan buat gua. Kalau tahu apa yang gua sampaikan hari ini beneran bisa ngerubah hidup lo dan bikin lo jadi orang yang lebih bebas dan bahagia. Jangan pernah berhenti berjuang buat masa depan lo karena lo layak buat dapetin yang terbaik dari hidup ini lewat usaha yang cerdas dan penuh dengan perhitungan yang sangat matang setiap saat. Semua yang lo butuhin sekarang ada di tangan lo. Jadi jangan sia-siain kesempatan emas ini buat mulai ngebangun portofolio saham lo yang bakal jadi mesin penghasil uang otomatis buat lo pensiun. Tetap fokus pada tujuan awal lo dan jangan biarin gangguan kecil ngerusak rencana besar yang udah lo susun dengan sangat baik dan penuh dengan rasa optimisme yang tinggi buat masa depan. Sukses buat lo semua para calon pensiunan muda yang cerdas dan berani ambil tindakan nyata buat merubah nasib finansial lo sendiri-sendiri lewat instrumen saham yang luar biasa hebat ini ke depannya nanti. Sekarang saatnya lo buat gerak dan buktiin kalau lo bukan cuma tukang mimpi, tapi lo adalah eksekutor yang hebat yang tahu gimana caranya bikin uang kerja buat lo secara otomatis dan rutin. Jangan lupa buat terus update strategi lo dan tetap fleksibel sama perubahan zaman, supaya portofolio lo tetap relevan dan terus ngasilin cash flow yang maksimal buat kebutuhan hidup lo dan keluarga lo tercinta. Pensiun muda dengan saham itu bukan cuma soal angka, tapi soal martabat dan kebebasan buat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang lo yakini benar, tanpa tekanan dari siapapun juga di dunia ini. Pensiun muda bukan hal mustahil kalau lo punya nyali buat mulai hari ini. Kalau lo butuh bantuan buat bedah laporan keuangan atau bingung pilih saham perdana lo, gua siap banget bantuin. Langsung aja tulis gas di kolom komentar kalau lo mau gua buatin daftar saham dividen terbaik tahun ini. Sampai ketemu di puncak kebebasan finansial.